kembali lagi di YouTube channel saya, Mayrika Purnama. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai nasionalisme. Nah, teman-teman semua pasti tidak asing lagi ya mendengar kata nasionalisme. Oke, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Selamat menyaksikan. Langsung saja, yang pertama yaitu teori tentang nasionalisme ini. Nah, nasionalisme berasal dari kata nation ataupun bangsa, di mana nasionalisme ini adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan rasa kesadaran sebagai bangsa. Nah, bangsa ini adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena kesamaan pengalaman sejarah, serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara yang berbentuk negara nasional. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nasionalis dan nation dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik kata nation tersebut berasal dari kata Latin natio yang berakar pada kata nascor yang berarti saya lahir, atau dari kata natus sum yang berarti saya dilahirkan. Nah, dalam perkembangannya kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Baik, selanjutnya yaitu definisi nasionalisme menurut para ahli. Nah, yang pertama di sini ada menurut Sarman 1995. Nah, menurut Sarman ini, nasionalisme diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa reserve ataupun tanpa syarat, yang merupakan simbol patriotisme heroik semata sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara demi negara yang dicintai. Nah, definisi ini menyebabkan makna dari nasionalisme ini menjadi usang dan tidak lagi relevan karena dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan masa kini, di mana kita berada pada masa tidak lagi menghadapi persoalan penjajahan dan tidak lagi merebut kemerdekaan dari tangan kolonialisme. Nah, selanjutnya yaitu definisi nasionalisme menurut Hara 2000. Nah, menurut Hara ini, ia berpendapat nasionalisme ini mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaannya dengan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme juga diperlukan sebuah kebangsaan ataupun kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan yang turun-temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya, yaitu menurut Sindunata 2000. Nah, namun dalam menurut pendapat Sindunata ini, ya lebih menekankan pada identitas yang lebih konkret seperti negara modern, pemerintah yang bersih, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebanggaan terhadap identitas suatu bangsa menjadi hal yang mustahil apabila seorang warga negara tidak menemukan kebanggaan tersebut dalam diri negaranya. Orang itu pun bukan saja malu terhadap identitas bangsanya, bahkan orang tersebut juga tidak akan mengakui kebangsaan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yaitu menurut Prasojo 2000. Nah, Prasojo ini menilai pembelajaran atau pembangunan nasionalisme di Indonesia mengalami pembajakan, terutama pada masa Orde Baru. Selanjutnya yaitu menurut Hans Kohn.
Nah, Hans Kohn ini merupakan seorang filsuf dan sejarawan Amerika yang mempelopori studi akademis nasionalisme dan dianggap sebagai otoritas pada subjek. Nah, ia memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan. Yakninya, nationalist is a state of mind in which the supreme reality of individual is felt to be the nation state. Hal ini mengatakan bahwa nasionalisme ini merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Ada faktor-faktor timbulnya nasionalisme. Nasionalisme muncul di belahan negara-negara di dunia, akan tetapi faktor penyebab timbulnya nasionalisme ini di setiap benua berbeda. Nah, yang pertama kita akan bahas faktor-faktor timbulnya nasionalisme di benua Eropa. Nah, faktor yang pertama yaitu ada munculnya paham rasionalisme dan romantisme. Yang kedua yaitu munculnya paham Afklarung dan kosmopolitanisme. Yang ketiga yaitu terjadinya revolusi Prancis. Yang keempat yaitu reaksi atau agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Nah, selanjutnya faktor timbulnya nasionalisme di Asia. Yang pertama yaitu adanya kenangan akan kejayaan masa lampau. Yang kedua itu ada imperialisme. Yang ketiga pengaruh paham revolusi Prancis. Dan yang keempat piagam Atlantic Charter. Dan yang terakhir yaitu timbulnya golongan terpelajar. Faktor timbulnya nasionalisme terkhususnya di Indonesia. Nah, faktor-faktor timbulnya nasionalisme di Indonesia ini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adanya faktor internal. Nah, pada faktor internal ini yang pertama ada timbulnya kembali golongan pertengahan ataupun kaum terpelajar. Yang kedua ada penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga ada faktor internal timbulnya nasionalisme ini ada pengaruh golongan peranakan. Nah, yang terakhir yaitu ada adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Nah, selanjutnya faktor eksternal timbulnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama ada paham-paham modern dari Eropa, yaitu seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Nah, selanjutnya yang kedua ada gerakan pan-islamisme. Yang ketiga faktor dari timbulnya nasionalisme di Indonesia ialah pergerakan bangsa terjajah di Asia. Dan faktor yang terakhir yaitu kemenangan Rusia atas Jepang. Selanjutnya yaitu nasionalisme di Indonesia. Nah, nasionalisme di Indonesia ini memiliki cerita ataupun sejarah yang cukup panjang. Namun di sini saya akan menjelaskannya secara singkat, yaitu ada beberapa fase munculnya ataupun adanya nasionalisme di Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu fase yang pertama, gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia ini dalam dinamika sejarah diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan para priai Jawa, dan sekolah ini disediakan oleh Belanda di Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, fase yang kedua yaitu kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara
bangsa dan bahasa ke dalam satu negara. Bangsa dan bahasa Indonesia telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal ini diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selanjutnya ada fase yang ketiga, di mana pada masa revolusi fisik kemerdekaan, peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Ranges Dengklok. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah belajar ya di SMA ataupun di SMP tentang peristiwa Ranges Dengklok, di mana pada Ranges Dengklok ini para pemuda menyandra Soekarno-Hatta ke Ranges Dengklok ini bertujuan supaya segera Soekarno-Hatta ini segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Nah, selanjutnya itu ada fase yang keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia selama 20 tahun pasca kemerdekaan. Terjadi huru-hara pemberontakan, yaitu Gestapo dan eksesnya. Tampaknya peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara ini sulit memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama pada pemerintahan Soekarno. Tetapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut. Bahkan sejak akhir tahun 1970-an, para mahasiswa dibatasi gerakannya dalam berpolitik dan dikukung atau dibatasi, atau kayak mana ya bilangnya, pastinya teman-teman sudah tahu ya. Pokoknya gerakan mahasiswa ini dalam berpolitik dikukung dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Nah, yang kelima ada fase yang kelima, yaitu perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir sampai ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa, meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang.